terjaga barangkali ya, terus sesuatu hal yang dimakan yang diminum juga terjaga. Ini ya satu pelajaran bahwa ketika seseorang itu mempunyai cita-cita atau mempunyai sesuatu hal yang sedang dirintis, pasti jalannya tidak semulus yang diperkirakan ya, pasti akan ada proses-proses yang oleh Allah pergilirkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman sahabat dalam beriman yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel YouTube Salaman Cikarang. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share video-video dari Salaman Cikarang. Sahabat Salaman, perjalanan kita kali ini mampir ke sebuah kedai wedang ronde yang ada di Purwakarta, yang ownernya adalah Mas Yatman. Kedai wedang ronde dengan konsep sederhana namun nyaman ini semoga menjadi inspirasi bagi sahabat Salaman yang akan memulai usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Salaman dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah. Saat ini saya berada di kedai wedang ronde dari sahabat dalam beriman yang ada di Purwakarta, namanya Mas Yatman. Mas Yatman ya Mas ya? Iya. Jadi kalau kedai wedang ronde ini salah satu tempat favorit nongkrong sahabat Salaman Purwakarta. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama ownernya Mas Yatman, gimana perjalanannya sampai mempunyai usaha seperti ini yang ini bisa jadi inspirasi buat sahabat-sahabat Salaman sekalian, yang mudah-mudahan ya semoga saja bisa menjadi inspirasi, bisa dicontoh sesuatu hal yang baik, karena seperti yang sering diungkapkan di Salaman bahwa kita harus selalu senantiasa belajar dari setiap orang yang kita temui. Dan untuk saat ini kita bertemu dengan owner dari kedai wedang ronde yang jadi tempat nongkrong sahabat-sahabat Salaman yang di Purwakarta. Nanti kita tanya-tanya ya. Ya, assalamualaikum Mas Yatman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kalau ya ini salah satu inspirasi ya, kalau buat saya sendiri, termasuk orang yang jadi inspirasi buat saya, lebih khususnya buat ya di usia yang masih muda gitu kan, mempunyai tempat usaha yang berani mengambil resiko untuk membuka usaha yang barangkali nanti bisa jadi inspirasi juga buat sahabat-sahabat sekalian. Kalau awalnya ya Mas Yatman ya, asalnya dari mana sih Mas? Saya asli Jogja. Aslinya Jogja. Iya. Terus merantau berarti ke sini ya? Iya, merantau. Dari lulusan STM dulu. Dari STM langsung ke sini. Sudah menikah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti rumah sekarang sudah pindah ke Purwakarta? Sudah. Iya. Jadi awalnya ini Mas Yatman adalah perantau dari Jogja ya. Jogjanya mana? Bantul, dari Jogja Bantul, kemudian merantau dari setelah lulus sekolah, bekerja di Purwakarta, kemudian menikah dan mempunyai berapa anak sekarang? Alhamdulillah sudah dua anak, dan sambil masih bekerja tapi ya sekarang ya? Masih bekerja tapi juga mempunyai usaha sampingan, ada kedai wedang ronde. Nah, yang jadi penasaran buat saya di sini bagaimana Mas Yatman itu bisa berkeputusan untuk membuat usaha seperti ini. Gimana? Ini mulai dari kapan berarti? Kalau ini mah baru sekitar 2 bulan. Yang di sini. Sebelumnya? Sebelumnya saya buka kedai di depan di dekat jalan raya. Itu kedai burger. Kedai burger. Ya. Oh, jadi sebelumnya punya kedai burger juga.
Terus karena kondisi lockdown ya. Lockdown kan, dulu kan targetnya itu anak-anak sekolah sama anak-anak kuliah. Nah, kondisi lockdown anak sekolah sama anak kuliah kan nggak ada, jadi omsetnya turun. Di sana tutup, lalu pindah di sini di dalam perumahan itu, perumahan Gandasari. Terus kita ada apa ya? Strategi pertama sih lihat di Google, wah kayaknya bagus nih wedang ronde. Soalnya kan banyak angkringan juga, tapi angkringan nggak menyediakan wedang ronde gitu loh. Cuma ada wedang jahe sama wedang susu. Nah, kita punya inisiatif buat membuka kedai wedang ronde di sini. Dan alhamdulillah peminatnya lumayan banyak, karena di sini juga banyak perantau dari Jawa ya yang sudah biasa dengan istilah wedang ronde. Ya gitu. Iya. Selain kalau memang ini namanya kan kedai wedang ronde, tapi yang disediakan apa saja, Mas Yatman? Kalau untuk minumannya ya, wedang itu kan dari bahasa Jawa artinya minuman. Ya. Ya, minumannya ada yang hangat, ada wedang ronde, wedang jahe, wedang jahe susu, wedang secang. Oh, wedang secang. Iya, itu yang minuman hangat. Yang hangat. Ada yang cool drink, minuman dingin itu. Ya kayak semacam Thai tea itu. Thai tea. Ya, Thai tea, green tea, terus taro, ada rasa seperti itu. Iya. Nah, awalnya nih barangkali ini bisa jadi kok mau gitu, bukan mau ya, inspirasinya itu dari mana sih untuk membuka usaha ini, atau gimana awalnya? Kalau saya sih sebenarnya ada gerobak jualan cool drink, gerobak cool drink sama alat-alat udah lengkap, cuma nggak ada yang menjalankan. Jadi saya tawarin sama kakak saya itu silakan dijalankan gitu. Jadi itu pertama belajar buka usaha sih. Nah, alhamdulillah udah ada yang nunggu juga, jadi tinggal nerusin aja sambil belajar gitu. Nah, itu awalnya. Terus dalam perjalanan apa yang dirasa gitu, naik turunnya atau gimana? Ya, kalau namanya usaha pasti ada naik turunnya, tapi di situ ada hikmahnya bahwa ternyata seperti ini usaha itu. Kadang kalau pas lagi untuk banyak ya alhamdulillah, tapi kalau lagi misalkan omsetnya lagi turun ya, itu menjadi kita belajar, oh ternyata kita harus sabar. Jadi yang namanya usaha ini ternyata seperti ini, nggak semulus yang orang kira gitu loh. Kan biasanya kalau udah lihat yang udah sukses, udah omsetnya gede itu wow gitu. Tapi dalam perjalanan mereka itu punya perjalanan sendiri-sendiri, tidak mesti langsung gede. Jadi pasti ada masanya seseorang dalam usaha itu, ada masanya turun. Nah di situ kita belajar, pertama harus sabar, yang keduanya mencari apa ya namanya peluang bukan, istilahnya itu lebih ke inisiatif. Ya, inovasi gitu lah. Ya. Jadi kemudian kita tambah iklannya lagi. Ya itu yang ternyata sisi-sisi seperti itu yang kadang-kadang tidak dilihat orang yang bukan pengusaha. Jadi kan kalau yang apa ya, yang biasa menjalankan usaha pasti yang sisi-sisi seperti itu tidak terlampaui gitu loh. Jadi mungkin banyak orang yang ketika melihat seseorang yang punya usaha itu hanya pas melihat hasilnya saja gitu tapi dari proses perjalanannya itu tidak diikuti bagaimana ketika pas turunnya gitu kan ya. Jadi melihatnya cuman, atau mungkin barangkali dari sahabat-sahabat Salaman juga ini ya satu pelajaran bahwa ketika seseorang itu mempunyai cita-cita atau mempunyai sesuatu hal yang sedang dirintis, pasti jalannya tidak semulus yang diperkirakan. Ya pasti akan ada proses-proses yang oleh Allah pergilirkan, itu tidak semudah yang dibayangkan gitu kali ya. Jadi pasti dihadapkan pada saat-saat dimana ya ada lancarnya, ada tersendatnya gitu kan ya. Dan itu sebenarnya jangan menyerah ya.
Jadi kalau sahabat tahu ya, sahabat dalam beriman tahu itu Mas Yatman ini sampai ke tempat lokasi yang di sini itu sudah berganti berarti berapa kali? Di sini tempat ketiga. Di sini tempat ketiga yang akhirnya Mas Yatman itu settle gitu ya, maksudnya nyaman di sini karena sebelumnya pernah di tempat lain, kemudian pernah buka kedai burger juga di tempat lain, terus akhirnya ke sini gitu, dan mungkin barangkali suatu saat bisa lebih besar lagi di tempat yang lain lagi gitu kan ya. Iya, mudah-mudahan seperti itu. Jadi itu yang disampaikan tadi ya tentang perjalanan kedai ini. Nah, terus Mas Yatman kalau melihat gitu ya, kalau di sini nih, ini kan tempat nongkrongnya, ini favorit tempat nongkrongnya anak-anak Salaman ya, sahabat dalam beriman Purwakarta. Gimana kalau tempat ini gitu kan ya, sering buat nongkrong jadi anak-anak Salaman, kesannya gimana? Ya, kalau dari pribadi saya sendiri sih ya sebenarnya dari keinginan saya justru di tempat ini bisa menjadi ajang silaturahmi anak-anak Salaman gitu. Oh gitu. Jadi emang niat saya itu bikin buka usaha semacam kedai itu untuk paling enggak buat ngumpul anak-anak. Oh jadi emang ya tujuannya seperti itu salah satunya. Ini yang menarik ya. Jadi Mas Yatman bikin kedai ini ternyata juga sebagai ajang untuk silaturahim teman-teman Salaman ya, sahabat dalam beriman, sehingga mereka itu punya tempat buat nongkrong lah ya. Gitu. Tapi yang pandangannya terjaga barangkali ya, terus sesuatu hal yang dimakan yang diminum juga terjaga gitu kan, kehalalannya terutama. Jadi Masya Allah tabarakallah, ini yang barangkali kenapa kok begitu, nggak takut gitu misalkan aduh jadi nanti pelanggannya nanti kayak gimana gitu, enggak juga sih, kalau dari pelanggan lain itu bukan menjadi masalah. Terus juga kalau misalkan sesuatu hal yang halal ya, kalau yang kita jual halal ya, dari halal juga insya Allah berkah ya. Ya amin. Itu teman-teman. Terus ada pesan nggak dari Mas Yatman buat sahabat-sahabat Salaman? Pesan ya mudah-mudahan ya, kalau sahabat-sahabat Salaman ada yang ingin membuka usaha, pertama seorang pengusaha itu harus ulet ya, terus sabar. Soalnya pengusaha kalau nggak sabar, insya Allah langsung iya betul, balik arah. Iya benar. Yang ketiganya itu prihatin, kalau bahasa Jawa prihatin itu berarti kalau bahasa Sundanya merih ya. Meren. jadi mau menjalani step by stepnya ngereyeh gitu ya kalau bahasa Sundanya itu. Terus ada lagi ya, mungkin untuk apa ya, untuk pribadinya, untuk yang misalkan manajemen, terus iklan itu juga penting dalam usaha. Soalnya kalau zaman sekarang kan biasanya untuk kondisi lockdown seperti ini biasanya kan banyak yang order ya. Jadi itu ada yang pesan, kita antar. Jadi untuk meminimalisir interaksi lockdown hari sekarang ini. Jadi maksudnya barangkali walaupun kondisinya sekarang memang kan sedang lockdown seperti ini, tapi jangan menyerah ya. Tapi bagaimana berinovasi, bagaimana kita menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang gitu ya. Terus juga jangan menyerah dengan kondisi-kondisi yang ya walaupun lockdown juga, ternyata juga warung wedang ronde Mas Yatman masih tetap bisa berjalan ya, Rizky masih tetap bisa ya. Gitu. Jadi kalau sahabat-sahabat Salaman mau membuka usaha tetapi sekarang bingung dalam kondisi wabah seperti ini, Allah tetap memberikan pertolongan dengan tadi ya, diberikan jalan untuk inovasi apa sih gitu ya, dihadapkan pada persoalan tapi juga dituntut untuk mencari solusi gitu ya. Jadi Allah tuh kayak menjadikan kita tuh lebih kreatif gitu ya. Sangat bagus sekali buat sahabat Salaman. Ada pesan buat yang sahabat Salaman? Kalau bahasa sederhananya Mas ya, salam buat sahabat Salaman yang
Cikarang, di Jawa. Iya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa kumpul bareng, Amin. bisa bikin acara bareng. Amin. Jadi ya dari mana-mana kita bisa bareng lah. Iya, insya Allah. Ya, dan jangan lupa untuk saling berpesan dalam kebaikan. Jangan bosan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya. Ya, dari kedai wedang rondenya Mas Yatman barangkali ya kita nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi sama Mas Yatman lebih dalam lagi gitu ya. Tapi untuk saat ini kita sapa dulu sahabat-sahabat yang di belakang. Assalamualaikum. Ya, untuk teman-teman yang ada di sekitaran Purwakarta, kalau ingin ada di sini di kedai wedang ronde Mas Yatman itu menyediakan ada wedang ronde, ada jahe susu, ada wedang jahe, kemudian ada wedang secang, dan juga minuman-minuman yang lain yang barangkali ada yang lewat di sini bisa mampir di sini di perumahan Gandasari Blok 3, atau juga bisa melayani diantar ya kalau ada yang pesan ya, di sekitaran Purwakarta bisa diantar kalau misalkan ada yang mau tadi ada wedang ronde, ada wedang secang, ada jahe susu dan lainnya, tapi tidak bisa datang langsung, nggak apa-apa, bisa pesan melalui WhatsApp, bisa nanti di bawah ya ada ininya, jadi nanti bisa dicek di bawah, nanti bisa langsung saja WhatsApp ke nomor tersebut ya. Dan untuk kedai ronde Mas Yatman ini buka dari sore jam 4 sore sampai jam 10 malam ya Mas ya? Iya, sampai jam 10 malam. Jadi di jam-jam tersebut kalau ada yang mau pesan atau misalkan mau datang ke sini dipersilahkan ya. Ya, demikian ya tadi bincang-bincang kita sedikit dengan owner dari kedai wedang ronde Mas Suyatman dari Purwakarta. Untuk sahabat-sahabat salaman dimanapun berada, jangan pernah bosan untuk saling berpesan dalam kebaikan dan ambil pelajaran dari setiap orang yang kita temui siapapun itu ya. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen ya YouTube Salaman Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.